Guys, adakah kalian di luar sana sudah mendengar mengenai statement ni? Di mana dikatakan dunia pada ketika ini ambruk dengan ekonomi, guys. Di mana sekarang pada ketika ini dunia memohon kepada Indonesia untuk membuka ekspor. Membuka ekspor apa, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, please berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan ekonomi dunia pada ketika ini ambruk, guys. Di mana dunia memohon kepada Indonesia untuk membuka lagi ekspor. Wow. Ekspor apa, guys? Apa lagi dunia perlukan ekspor daripada Indonesia? Jom kita semak dulu video ni. Palm oil exporter Indonesia has announced it's introducing an export ban of the commodity. All of us, whether you're watching us from Hong Kong, Hawaii, or Honolulu, there is a global cooking oil crisis, one that will soon roast your kitchen. The world's biggest producer of palm oil has blocked exports. The world's biggest exporters of sunflower oil are at war. The producers of soybean oil are battling the climate crisis, and so are the producers. Supplies dry up around the globe, leading Indonesia to take drastic steps. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia sangat tergantung dengan minyak goreng Rusia dan Ukraina, terutama negara-negara di Eropa yang mengklaim bahwa minyak goreng dari bunga matahari jauh lebih sehat dan tidak mengandung minyak jenuh. Walau pernyataan ini sudah dibantah Departemen Kesehatan Indonesia, tetapi tentu klaim tersebut hanyalah akal-akalan Eropa untuk menekan minyak sawit kita. Tapi kali ini berbeda ceritanya, di mana minyak yang mereka bangga-banggakan sedang hiatus atau sedang tidak ada yang sudah selama setahun lebih lantaran perang panas yang terjadi antara Ukraina dan Rusia yang membuat Ukraina terhenti produksinya dan Rusia yang menghentikan ekspor ke Eropa pasca balasan sanksi beringas dari Barat. Kini seluruh dunia kembali berbalik dengan menginginkan minyak goreng sawit kita, bahkan dengan harga yang tinggi yang menyebabkan kelangkaan di negeri kita. Lalu semua cerita indah Eropa berubah sejak Presiden Jokowi melarang atau stop ekspor minyak, bahkan memerintahkan TNI beroperasi untuk menghadang penyelundupan minyak ke luar negeri yang membuat Eropa ketar-ketir sambil melintir kebakaran jenggot. Dan benarkah murni keputusan ini karena untuk menstabilkan pasukan dalam negeri, atau menurut tuduhan salah satu media barat bahwa Indonesia menerima perintah khusus dari Rusia untuk ikut-ikutan menekan Eropa yang memberikan efek kejut baru terhadap ekonomi? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, dalam berita yang terbaru yang dikutip oleh CNBC Indonesia, bahwasanya Eropa lagi cari gara-gara untuk menghambat kopi dan sawit karena mau balas dendam. Ini pasti ada kaitannya tentang pada tahun lalu Presiden Jokowi resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau CBO. Dalam keterangan resminya, ekspor CBO dan turunannya akan terus dilarang hingga masalah kelangkaan minyak goreng di pasar domestik teratasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memberi orientasikan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Dampak yang terjadi pada larangan yang baru sehari itu ternyata langsung direspon oleh banyak negara dari Eropa.
Bahkan sampai membuat negara Asia, para lelaki yang cantik itu, yaitu Korea Selatan, mengalami gejolak karena kebutuhan impor Korea Selatan yang sampai 10.000 ton per tahun pada minyak goreng Indonesia. Dalam satu hari, puluhan media luar negeri langsung merespon dampak dari larangan ekspor tersebut dan langsung ditanggapi oleh banyak negara sebagai krisis baru yang mengejutkan dunia. Sahabat bagi-bagi, banyak opini mengemuka. Salah satunya yang paling ekstrim adalah Indonesia mengikuti saran dari Rusia sehari setelah ditelepon oleh Mr. Putin. Walaupun alasan ini masih belum bisa dibuktikan karena dari pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia perlu menyetop ekspor untuk hilirisasi Indonesia dan menstabilkan keuangan di dalam negeri. Tetapi sayangnya pernyataan itu langsung ditarik setelah pernyataan presiden tersebut karena dalam konferensi persnya, Indonesia akan diprotes negara-negara yang membutuhkan komoditas CPO dari Indonesia seperti India, China, Pakistan yang akan memberikan respon karena mereka importir terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Biaya produksi manufaktur maupun harga barang konsumsi di 3 negara tersebut akan naik signifikan dan Indonesia yang akan disalahkan dalam kondisi terpuruk bisa menimbulkan retaliasi atau pembalasan, yakni negara yang merasa dirugikan akan menghentikan mengirim bahan baku yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sahabat bagi-bagi, lihat betapa bisanya kita menggetarkan dunia ini. Baru dari minyak goreng, bagaimana dari bahan-bahan yang lain atau sumber daya yang lain. Dan akan lebih keren bila pemerintah kita menggalakkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat produksi dan produktif agar banyak ketergantungan dunia pada negeri Garuda ini. Lihatlah Belanda dan Eropa dulu yang tergantung habis-habisan pada rempah-rempah kita. Jadi mau perang aja mesti datang ke sini. Ayo pemerintah, galakan lagi kewirausahaan negeri ini dengan pelatihan dan mudahnya sistem pendanaan. Biar pijat-pijol itu undur diri dari negeri ini. Toh rata-rata mereka bosnya orang Singapura. Dan segenap rakyat, ayo kita ini bangsa yang kreatif. Jangan mau dikerdilkan dengan menjadi jongos-jongos para oligarki. Sekian dari admin, undur diri. Wassalam. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! Guys, kalau kita tengok Malaysia dan juga Indonesia merupakan pengekspor utama ataupun pengekspor utama minyak kelapa sawit dunia. Dan kalau kita tengok 9 negara pengekspor utama minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah seperti India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, Amerika Syarikat, Belanda, Spanyol, Itali dan juga Mesir. Dan pengekspor utama yang terbesar adalah India sebanyak 1,064,9%, dan kalau kita tengok Amerika Syarikat merupakan pengekspor 1, 2, 3, 4, kelima terbesar di dunia yang menerima ekspor minyak kelapa sawit daripada Indonesia. Di mana ekspor kelapa sawit Indonesia ini daripada dulu sampailah pada tahun ini. Di mana kalau kita tengok pada tahun ini WTO telah menetapkan ataupun Uni Europe telah menetapkan satu rules, undang-undang baru kepada mana-mana negara yang mengekspor bahan-bahan mentah seperti kopi, minyak kelapa sawit dan ada lagi bahan-bahan mentah yang lain. Mereka telah menetapkan rules di mana pengusaha-pengusaha ladang tidak boleh membotakkan ataupun tidak boleh melapangkan satu kawasan untuk membuat penanaman sama ada kopi, minyak kelapa sawit dan mana-mana bahan mentah yang lain, dan selepas dibersihkan satu kawasan yang lapang itu dan barulah ditanam. Di mana Uni Europe tidak mau seperti itu. Mereka mau pada tahun 2023 ini menanam ataupun membuat pembenihan mungkin melalui kaedah-kaedah tertentu tanpa membotakkan ataupun tanpa melapangkan satu kawasan yang besar untuk membuat penanaman seperti kelapa sawit ataupun kopi. Kalau kita tengok, itu merupakan satu rules yang menyusahkan pengusaha-pengusaha ataupun pengekspor utama seperti minyak kelapa sawit seperti Malaysia dan juga Indonesia. Di mana tindakan daripada Uni Europe ini
mendapat kencaman yang begitu besar, khususnya daripada Indonesia dan juga Malaysia. Dan selepas daripada itu, di mana Indonesia telah membuat sepakat untuk stop serta-merta untuk mengekspor minyak kelapa sawit kepada keluar daripada Indonesia. Dan kalian tahu apa kesan daripada Indonesia apabila stop serta-merta untuk mengekspor minyak kelapa sawit ataupun apa-apa yang berkaitan mengenai kelapa sawit. Seperti 9 negara yang menerima ekspor terbesar minyak kelapa sawit Indonesia yang telah disebutkan sebentar tadi, seperti India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, Amerika Syarikat, Belanda, Spanyol, Itali dan juga Mesir, memohon kepada Indonesia untuk terus ekspor ataupun mengeluarkan ekspor minyak kelapa sawit keluar daripada Indonesia, sebab negara-negara ini memerlukan minyak kelapa sawit daripada Indonesia. Dan satu lagi negara yang memerlukan ekspor kelapa sawit daripada Indonesia iaitu Korea Selatan, di mana negara-negara ini merayu ataupun memohon kepada Indonesia supaya Indonesia terus mengeluarkan ataupun terus mengekspor minyak kelapa sawit. Tolaklah Amerika Syarikat dan juga Uni Europe yang mengenakan ataupun telah menetapkan satu syarat yang menyusahkan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya yang pengeluaran utama dalam penghasilan minyak kelapa sawit, khususnya kepada Malaysia dan juga Indonesia. Jadi selepas sahaja Indonesia stop untuk mengekspor minyak kelapa sawit, barulah mereka tahu betapa pentingnya ekspor ataupun nilai ekspor minyak kelapa sawit daripada Indonesia keluar daripada Indonesia, guys. Jadi bagi pendapat kalian semua, adakah patut Indonesia stop sampai bila-bila supaya jangan mengeluarkan minyak kelapa sawit keluar daripada Indonesia, ataupun just bagi ekspor kepada negara-negara kecuali kepada negara Uni Europe? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.